Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga untuk KM dipersilakan. Baik Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wildan. Selanjutnya di sini Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Wildan hadir, Hadir Ibu. Dwiki, Hadir Bu. Iqbal. Hadir. Ya, alhamdulillah sepertinya semuanya pada hadir ya. Oke. Untuk minggu sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil tugas kalian yang dimana kalian disuruh untuk mencari satu kasus ataupun berita yang berkaitan tentang zina. Dan di sini Ibu akan menunjuk Wildan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Mangga Wildan dipersilakan. Baik Ibu, bentar. Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu saya lihat berita, nyari-nyari berita. Saya nemu berita bahwa ada pelajar SMA asal Bandung, dia itu melakukan pergaulan bebas di luar nikah, yang mana dari pergaulan bebas itu si wanitanya itu melahirkan anak. Nah, karena malu sama tetangga, malu sama orang tua, si pelajar itu pergi ke sawah dan membuang anak tersebut, kemudian pergi dari sawah tersebut. Tapi baiknya itu si anaknya itu selamat walaupun cuma digigit sama serangga. Nah, akibat dari perbuatan itu si perempuannya itu jadi trauma, kemudian jadi aib keluarga juga. Mungkin begitu Ibu. Oke. Terus menurut Wildan bagaimana cara pencegahannya kalau misalnya seandainya ada di sekitar Wildan yang melakukan sama seperti yang ada di berita itu? Kalau ada teman saya yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, mungkin saya juga kaget gitu ya, karena udah sama teman sekelas, saya gak tahu tiba-tiba dia itu hamil di luar nikah, kan jadinya itu ke sayanya juga mikirnya itu dia itu gak baik gitu, mending dijauhin aja gitu Ibu daripada dideketin. Oke, cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya mungkin kita itu bertemannya itu harus laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jadi harus jaga jarak gitu Ibu, biar nggak ada perbuatan pergaulan di luar nikah gitu. Oke, terima kasih Wildan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wildan. Oke, sesuai dengan berita, silakan duduk. Oh iya Ibu, makasih. Oke, sesuai dengan kasus barusan, kita akan membahas tentang zina. Ada yang tahu zina itu apa? Tidak Bu. Belum Ibu, belum tahu. Belum tahu? Oke. Zina secara istilah zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sesuai dengan hukum syarah. Lalu zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhsan, yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa sih bedanya? Untuk zina muhsan yaitu zina persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang masih terikat dalam pernikahan. Di sini ada yang tahu contohnya seperti apa? Saya Bu. Apa Dwiki? Seperti halnya ada suami istri tapi salah satunya selingkuh misalkan gitu Bu. Ya, betul sekali.
Untuk yang zina goirul muhsan itu berbanding terbalik dengan zina muhsan. Kalau misalnya muhsan itu masih dalam ikatan pernikahan, sedangkan zina goirul muhsan belum adanya ikatan pernikahan. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Iqbal? Iqbal? Apa contoh Contohnya dari zina goirul muhsan? berpacaran Bu. Berpacaran? Hmm, Berpacaran doang? ya. Ada yang lain? Lalu belum beres Bu, Oh bentar iya, ya. maaf. Lalu mengarah ke perbuatan zina yang itu kan dilarang dalam Islam. Itu Bu. Ya, betul sekali Iqbal. Nah, untuk zina muhsan dan pelaku zina goirul muhsan ini akan diberikan hukuman. Untuk muhsan adalah hukum rajam. Ada yang tahu hukum rajam seperti apa? Wildan? Ya Ibu, jadi dihukum gitu tuh yang melakukan perbuatan zina itu. Iya, seperti apa hukumannya? Di penjara mungkin Ibu. Kurang tepat. Oh. Untuk zina muhsan ini hukum rajam itu seperti dimana si pelaku itu akan dilempari oleh batu sampai ia meninggal. Sedangkan untuk zina goirul muhsan hukumannya berupa dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Contohnya itu yang terjadi di Aceh. Terus di sini ada juga nih efek dari zina. Yang pertama tentunya terkena penyakit berbahaya. Contohnya itu seperti apa? Misalnya HIV, sifilis, dan sebagainya. Yang kedua adalah sanksi. Sanksi ini bermacam-macam. Ada yang sanksi secara hukum, misalnya di penjara. Ada sanksi agama seperti hukuman rajam dan hukuman dicambuk 100 kali. Yang terakhir adalah sanksi sosial, yang dimana si pelaku itu bakal dikucilkan ataupun dibully oleh teman-teman sekitarnya. Terus bagaimana sih caranya untuk menghindari perilaku zina? Wildan, menurut Anda bagaimana caranya? Saya lagi Bu. Iya. Iya. Cara menghindari zina itu tidak berbuat zina Ibu. Itu aja. Nggak pacaran. Bagus. Bu Iki, Ya Ibu, cara menghindari zina itu seperti apa? dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, bagus. Iqbal. Dengan apa itu teh? Mengetahui efek samping dari zinanya Bu. Iya, jawaban anak-anak semua pada benar. Di sini ibu di sini akan menambahkan. Yang pertama tentunya menutup aurat. Menutup aurat ini adalah wajib bagi lelaki maupun perempuan. Tahu batasan-batasannya seperti apa menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan? Tahu Bu. Tahu Ibu. Wiki, Tahu Bu. seperti apa batasannya? Ya kalau perempuan disisakan hanya wajah dan telapak tangan. Lalu untuk pria ya sampai biasanya sampai lutut, Bu. Ya, terima kasih Dwiki. Yang kedua adalah tidak berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat. Karena apa? Dikhawatirkan akan merangsang syahwat dan menimbulkan keinginan untuk melakukan zina. Misalnya tuh tempat-tempat seperti apa? Misalnya mungkin di zaman sekarang itu lagi musim yang namanya klub malam. Yang terakhir yaitu menyibukkan kegiatan
positif. Misalnya kegiatan positif seperti apa? Misalnya Dwiki yang aktif dalam organisasi, Wildan yang aktif dalam kajian rutin maupun sebagainya. Di sini pada paham materinya? Paham Ibu. Karena sudah paham, Ibu ingin meminta Iqbal untuk menjelaskan tentang zina muhsan. Ayo jelasin Jadi, Iqbal. zina muhsan itu zina yang dilakukan di dalam pernikahan. Contohnya itu suami istri yang salah satunya itu berselingkuh. Hukumannya yang akan diberikan Hukumannya apabila salah satunya selingkuh yaitu hukum rajam, yang dimana hukum rajam tersebut dilakukan sampai yang melakukan selingkuh itu meninggal. ya. Terima kasih karena sudah benar jawabannya. Dapat apa, Bu? Hadiah nanti. Oh, siap. Ibu saya Selanjutnya, nggak dapet. apa itu zina ghairu muhsan, Dwiki? Zina ghairu muhsan yaitu zina yang belum adanya ikatan pernikahan, Bu. Jadi orang-orang yang melakukan hubungan biologis akan tetapi di luar pernikahan, dan itu akan dihukumnya dengan cambuk 100 kali, Bu. Selanjutnya hukumannya apa selain cambuk 100 kali? Oh, lalu diasingkan, Bu, Selama berapa? selama 2 jam. Oh, 1 hari, Bu. 1 hari? 1 bulan, Bu. 1 bulan itu? 1 tahun. 1 Iya, tahun, Ibu. benar, 1 tahun. Sekali lagi, zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina itu gitu ya, Bu. dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Terus zina juga memiliki efek negatif. Yang pertama, terkena penyakit berbahaya. Yang kedua, akan menerima sanksi. Sanksinya itu bermacam-macam, ada sanksi hukuman, sosial maupun agama. Dan untuk menghindari zina tersebut tentunya ada bermacam-macam. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Oke, karena materinya sudah habis, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.